Lukas pasal 10 ayat yang pertama sampai pada ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Bapak dan saudara yang berbahagia, mari kita memiliki beban untuk jiwa-jiwa. Pada saat ini penduduk bumi 7,7 miliar dan populasi kekristenan sekitar 2,5 miliar jumlah penduduk Kristen, Protestan, dan berbagai aliran-aliran dan juga Katolik. Kristen masih merupakan persentase terbesar di dunia. Di Indonesia kita memiliki populasi penduduk 270 sekian jumlah penduduk Indonesia. Presentasi kekristenan ada 23 juta, 16 juta Protestan dan aliran-alirannya, dan 7 juta aliran Katolik. Saudara-saudara, angka ini saya buka di hadapan saudara untuk saudara bisa melihat bahwa ada banyak jiwa-jiwa yang sebenarnya mereka berhak memiliki surga, tetapi mereka tidak punya kesempatan untuk memiliki surga. Mungkin ada hasrat yang dalam hidup mereka untuk mendapatkan keampunan dosa, keselamatan terhadap semua kejahatan yang diperbuat. Tetapi tidak ada orang yang pergi untuk menyampaikan bahwa ada keampunan dosa melalui iman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan bukan saja kita datang beribadah dan kita puas dari semua kenikmatan, berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi salah satu tugas tanggung jawab kita adalah menyampaikan tentang apa yang telah kita alami dalam hidup kita sejak kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Salah satu tugas adalah menyampaikan apa yang Bapak Ibu rasakan pada waktu bertemu dengan Tuhan, pada waktu Bapak Ibu berjalan bersama Tuhan, bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah demi masalah yang Bapak Ibu alami. Bagaimana Bapak Ibu bergantung kepada Tuhan walaupun ada keinginan yang begitu kuat untuk membuat Bapak Ibu tidak bergantung kepada Tuhan. Ada banyak Bapak Ibu pengalaman rohani yang sudah memperkaya Bapak Ibu, tetapi kita belum mau menyampaikan kekayaan yang telah kita alami sebagai pengikut Tuhan kepada orang lain. Hari ini saya berdoa dan menatang saudara-saudaraku, anak-anak Tuhan, untuk kita menyadari bahwa kekayaan rohani yang kita miliki itu bukan untuk diri kita sendiri saja, tapi kita perlu menyampaikan kepada banyak orang, karena banyak orang sedang menantikan kekayaan Allah yang saudara miliki, supaya saudara sampaikan kepada mereka, supaya pada akhirnya mereka juga bisa memiliki hak yang sama seperti saudara dan saya untuk memiliki surga yang kekal. Karena itu dalam kesempatan pagi ini saya mengajak saudara-saudaraku untuk melihat tentang firman Tuhan ini, di mana Tuhan mengutus 70 murid. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Yesus Kristus memulai dengan mencari 12 orang. Dari 12 orang ada satu yang gagal. Tapi pekerjaan Yesus Kristus menyelamatkan semua umat manusia
itu tidak tergantung daripada Yudas yang bodoh, tetapi tergantung daripada beberapa murid yang sungguh sadar seperti Petrus. Pada waktu dia menyangka Tuhan, tapi dia tahu bahwa Tuhan mau supaya dia menjadi berkat bagi orang-orang lain, supaya pada waktu Petrus meninggal kelak, Petrus telah membawa jiwa-jiwa untuk mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan. Thomas pun adalah pribadi murid yang ragu-ragu, tapi setelah dia mengalami kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus, dia tidak lagi ragu-ragu siapakah Yesus Kristus itu. Dan kemudian Thomas sampai ke India dan mati saya di India. Dan orang-orang di India pada waktu itu, mereka mengenal tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan. Orang yang ragu-ragu berubah dan kemudian menjadi saksi yang hidup. Dan orang India bisa kenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara-saudara, dari 12 orang, Yesus lagi mencari dan menunjuk 70 orang lagi. 70 orang ini dia panggil. Itu artinya, saudara, bahwa pengikut Tuhan itu harus bermultiplikasi. Pengikut Tuhan harus bertambah terus-menerus, bukan berkurang. Setelah 70 orang diutus, apa yang terjadi? 120 orang murid lagi mengakui dan mau bekerja sama dengan tim yang telah dibentuk Tuhan Yesus. 12 murid, 70 murid, dan berkembang menjadi 120 murid. Dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Pada waktu Roh Kudus datang di Yerusalem, mereka sungguh-sungguh siap untuk diperlengkapi oleh kuasa daripada Roh Kudus, supaya mereka pergi menjangkau jiwa, membawa orang yang terikat oleh dosa, yang adalah calon-calon neraka itu. Mereka dengan penuh keberanian mempersembahkan hidup total, mempersembahkan seluruh harta mereka total, supaya banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan di kota Yerusalem, orang-orang yang 120 orang penuh di Roh Kudus, dan mereka tersebar ke mana-mana, dan mereka menyampaikan Injil. Dan pada satu ketika mereka berjumlah 3.000 orang. Saudara-saudaraku, dari pelajaran sejarah firman Tuhan ini, kita tahu bahwa Yesus datang seorang diri, Allah yang ada di surga, menjadi manusia. Dia datang supaya seluruh umat manusia itu bisa dilepaskan daripada dosa. Karena itu dia minta kepada orang-orang yang sungguh mengerti hati Allah untuk berpartisipasi di dalam rencana keselamatan umat manusia. Dan dia memanggil 12 murid, dan kemudian menjadi 70 murid, dan kemudian menjadi 120 murid, dan kemudian menjadi 3.000 orang. Dari populasi, kenaikan populasi anak-anak Tuhan inilah yang bisa mengubah dunia. 7,7 miliar penduduk yang ada hidup pada zaman ini. Ada 2,5 miliar populasi yang tidak seimbang. Karena itu Bapak Ibu, mari buka mata Bapak Ibu. Sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh Tuhan, ada banyak orang yang belum merasakan seperti Bapak Ibu rasakan. Bapak Ibu harus menyampaikan yang penuh kasih untuk menolong saudara-saudara yang ada di sekitar saudara, keluarga saudara, mungkin anak saudara, mungkin istri saudara, mungkin tetangga-tetangga saudara yang sungguh-sungguh menjalin hubungan baik dengan Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu tidak mau menyampaikan itu kepada mereka. Bapak Ibu, Indonesia lebih berat lagi. Karena itu Bapak Ibu saudara, minoritas ini harus menjadi minoritas yang kuat. Minoritas yang kuat menghadapi tantangan apapun. Jangan minoritas ini menjadi mundur dalam iman percaya kepada Tuhan, tapi minoritas ini harus melangkah lebih maju supaya menjadi lebih kuat. Karena itu adalah desain Allah. Umat Tuhan harus berkembang. Siapapun umat Tuhan harus berpikir pengembangan diri sendiri secara rohani, dan juga mengembangkan diri supaya orang lain bisa menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Gereja kita juga harus berpartisipasi dalam misi penjangkauan jiwa-jiwa. Kita juga berdoa supaya ada target-target yang sudah kita putuskan. Dan marilah saya mengajak Bapak Ibu untuk terlibat di dalam memenuhi target-target untuk tujuan
memuliakan akan nama Tuhan. Sebelum waktu kita terlambat, sebelum pintu penginjilan itu tertutup, sebelum pintu anugerah itu tertutup, marilah di dalam anugerah Tuhan ini kita melakukan, meningkatkan potensi rohani kita, dan kita melakukan untuk menyenangkan hati Tuhan dan membawa banyak orang pergi ke surga, merebut jiwa-jiwa yang sedang menuju ke neraka melalui tangan Bapak Ibu, melalui doa Bapak Ibu, melalui suara Bapak Ibu. Ada calon-calon orang yang pergi ke neraka akan dilepaskan daripada ikatan menuju ke neraka, tetapi mereka bisa dibelokkan arah untuk menuju ke surga. Mau ke Bapak Ibu menjadi bilangan tambahan dari 12 orang dan menjadi 70 orang, menjadi 120 orang, menjadi 3.000 orang, dan menjadi sekarang 2,5 miliar orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau 2,5 miliar penduduk Kristen yang ada di dunia ini, satu orang membawa satu jiwa, maka populasi menjadi 5 miliar. Bapak Ibu lihat betapa kondisi yang terjadi ini tergantung kepada kita, menjadi baik atau tidak baik. Kalau kita tidak berpartisipasi membawa satu jiwa, maka dunia menjadi lebih rusak. Maka populasi orang-orang yang tidak kenal Tuhan menjadi lebih besar, dan mereka akan pimpin dunia ini, dan dunia akan menjadi rusak kalau dipimpin bukan daripada pengikut-pengikut Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita jaga ya iman kita, supaya populasi orang-orang yang ada di dunia ini semakin banyak mengetahui Yesus sebagai Tuhan, dan mereka hidup dalam anugerah Allah, dan mereka nanti semuanya bisa naik ke surga, bisa berada di surga. Dan Tuhan memberi surga bukan untuk Tuhan, tapi Tuhan memberi surga kepada orang-orang yang setia, orang-orang yang menjadi anak kesayangannya. Di dalam pelukan Tuhan di surga, kita akan menikmati sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Yang pertama, kekristenan harus bermultiplikasi, kekristenan harus bertumbuh, kekristenan harus mendapatkan penambahan. Jadi orang Kristen, dan saya tantang Bapak Ibu, kita harus bukan hidup untuk diri sendiri dan juga mundur, tetapi kita maju terus untuk membawa bilangan-bilangan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan 12, dan menjadi 70, 120, 3.000, dan sampai saat ini 2,5 miliar jumlah penduduk Kristen. Yang kedua, saudara-saudaraku, yang saya mau bagikan bagi kita pada kesempatan ini, dikatakan oleh firman Tuhan, katanya kepada mereka, ayat yang kedua, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Tuayan memang banyak. Kita katakan bahwa ladang sudah menguning. Ada daerah-daerah tertentu yang sulit untuk Injil didemonstrasikan pada zaman ini. Di situ populasi kekristenan secara luar biasa. Pintu-pintu Injil terbuka bagi ada negara-negara yang pada berapa tahun yang lalu tertutup untuk Injil, tetapi terbuka. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube, negara-negara yang tidak mungkin untuk memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu terbuka. Kita kembali kepada konteks Indonesia. Bapak Ibu, mayoritas dari daerah-daerah mayoritas Kristen. Bapak Ibu mungkin juga lahir dari Kristen. Populasi Kristen begitu kuat. Tetapi apa yang dibuat oleh populasi Kristen tradisi? Apakah mereka menjadi berkembang menjadi lebih baik, ataukah mereka menjadi kurang dalam bilangan jumlah kekristenan? Hari itu saya mengetuk hati saudara-saudara, dan saya minta juga Roh Kudus mengetuk hati saudara-saudara untuk melihat ladang sudah menguning. Bapak Ibu bertemu dengan banyak orang. Bapak Ibu bertemu dengan orang-orang yang Bapak Ibu kasihi. Mungkin Bapak Ibu bicara tentang bisnis, atau Bapak Ibu berbicara tentang politik, sosial, dan masalah-masalah yang memang penting Bapak Ibu sampaikan. Tapi saya mau katakan, ada hal yang lebih penting yang perlu Bapak Ibu diskusikan di dalam diskusi dengan teman-teman di mana Bapak Ibu berada. Itu beritakan Injil. Karena Injil mengandung keselamatan yang kekal bagi orang yang berdosa, yang percaya kepada Yesus Kristus, maka dia akan memperoleh surga yang kekal. Ini berita lebih baik daripada berita politik. Ini berita lebih baik yang berita-berita ekonomi, saudaraku.
Maupun saudara hari ini menempatkan berita yang paling terbaik, Evangelium, berita baik, berita kabar baik, kabar dari surga, pada kepastian keselamatan bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu dikatakan bahwa pekerja sedikit, tuanya sudah banyak. Bagaimana tadi saya berikan angka 7,7 M, sedangkan pekerjanya yang percaya pada Tuhan 2,5 M. Tetapi berapa pekerja-pekerja dari 2,5 M? Berapa orang jadi pendeta, berapa orang menjadi penginjil, berapa orang yang menjadi pemberita-pemberita Injil? Sangat kurang sekali, Bapak Ibu. Saya pikir Tuhan masih gelisah dengan kerinduan rohani untuk supaya semua orang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan memiliki kepastian hidup yang kekal. Maukah Bapak Ibu melihat kegelisahan ilahi yang dirasakan oleh Raja yang duduk di atas tahta itu? Kegelisahan yang terbesar yaitu kegelisahan ilahi, supaya semua orang di muka bumi yang diciptakan dengan karya yang luar biasa dengan tangannya sendiri, ingin tidak ada satupun yang binasa. Saya menyentuh hati Bapak Ibu dengan dorongan firman Tuhan ini. Maukah Bapak Ibu mengerti hati perasaan Allah untuk supaya semua orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan? Mari perlengkapi diri, berdoa biar Roh Kudus menolong kita, mencurahkan kepada kita supaya kita memiliki keberanian untuk menyampaikan Injil. Satu-satunya yang bisa berpartisipasi di dalam penambahan jumlah penginjilan jiwa-jiwa yaitu minta kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan pekerja-pekerja itu di dalam tuanya. Bapak Ibu, karena itu gereja kita mulai tahun ini dengan persekutuan doa. Berapa banyak di Bapak Ibu yang sungguh menyadari pentingnya doa. Kita berdoa untuk supaya bukan kita bebas daripada masalah saja, bukan saja kita berdoa supaya gereja kita diberkati oleh Tuhan saja, saudara. Tapi hari ini saya mau berikan satu pesan daripada Tuhan, supaya kita bisa melihat hati Tuhan, kegelisahan ilahi Allah. Karena semua orang berdosa, dan Dia tidak ingin satu orang pun tidak memiliki hidup yang kekal di surga. Karena itu Dia beri Yesus Kristus, anak yang dikasihi. Dia beri yang terbaik, dan satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah dosa itu ada pada Yesus Kristus. Bapak Ibu, ini harga yang paling berharga dalam hidup saudara, yaitu Yesus Kristus yang Bapak Ibu miliki. Cintai Dia, hidupi Dia dalam hidup saudara. Lakukan apa yang dikehendaki kepada hidup Bapak Ibu, karena Bapak Ibu telah dibebaskan daripada dosa. Bapak Ibu sudah punya kepastian hidup yang kekal. Tetapi hari ini kita minta supaya hasrat ilah itu ada pada diri kita, supaya kita menyampaikan Injil keselamatan kepada orang-orang yang kita temui. Satu hari kita bisa temui 10 orang, 20 orang, 30 orang. Apakah di antara 20-30 orang Bapak Ibu bisa sampaikan Injil kepada orang-orang satu saja di dalam satu hari? Mintalah Bapak Ibu. Karena itu mari kita terus berdoa. Berdoa untuk apa yang minta firman Tuhan ini? Firman Tuhan ini berkata, mintalah supaya Tuhan kirim pekerja-pekerja, pekerja-pekerja yang mau menyampaikan Injil. Bapak Ibu, kita di dalam level bukan lagi murid-murid yang dimanjakan lagi, tetapi kita adalah pekerja-pekerja. Bapak Ibu bisa mendefinisikan apa itu pekerja. Pekerja itu militarisme. Pekerja itu dia tidak pikir apa kata hambatan datang atau tidak. Dia terus akan maju terus, pantang mundur, seperti petani. Walaupun dia akan panen 3 atau 4, 6 bulan kemudian, tapi hari ini dia terus bekerja. Dia menabur, menanam benih, dan memberikan pengairan yang baik. Dia belum menikmati, tetapi dia bekerja keras. Sama juga seperti prajurit-prajurit yang bekerja keras, yang melatih semua keterampilan-keterampilannya, supaya pada waktu mereka masuk kepada medan peperangan, mereka tidak kalah, tapi mereka kuat. Maukah Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, minta kepada Tuhan supaya Tuhan kirim penuai-penuai. Penuai-penuai yang harus lebih banyak, karena ladang sudah menguning. Tuayan sudah banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu saudara, di tahun ini kita mau Bapak Ibu semuanya terlibat jadi pekerja-pekerja Tuhan. Saya melihat dalam beberapa minggu ini saya sungguh bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan kirim pekerja-pekerja, penyanyi-penyanyi yang mungkin 2-3 tahun lalu
Mereka tidak menyadari ada talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Saya sungguh bersyukur pada ratusan tim-tim, baik tim musik yang sudah diprogramkan maupun juga tim-tim untuk song leader dan liturgi. Bapak Ibu, ini dinamika yang cukup baik. Kita sedang mau supaya semua menjadi pekerja-pekerja yang handal di dalam pekerjaan Tuhan. Karena ladang sudah memulai. Kita tidak tahu setelah Omikron datang apa lagi akan terjadi. Kita tidak tahu apakah perang dunia ketiga akan terjadi antara Amerika dan Rusia. Kita bisa prediksi kalau itu pun terjadi betapa hidupnya ekonomi akan menjadi kemerosotan lagi. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam dunia yang sudah menjadi tua ini. Tetapi kita tahu bahwa Iblis sedang bertepuk tangan melihat dunia yang mulai menjadi lebih kacau ini. Dia melihat bahwa anak-anak Tuhan mulai goyang dan tidak mulai kuat dalam iman. Dan Iblis mulai senang. Dan Iblis percaya bahwa Iblis bekerja lebih intens lagi di dalam era ini untuk menghancurkan anak-anak Tuhan, untuk menghancurkan gereja-gereja Tuhan, untuk menghancurkan pendeta-pendeta, supaya mereka tidak mobile, tidak bersemangat untuk menambahkan jiwa-jiwa untuk pemenuhan akan kerajaan Allah yang di muka bumi. Karena itu Bapak Ibu berdoa, mari berdoa untuk jiwa-jiwa, mari berdoa untuk pekerja-pekerja yang sudah ada, supaya mereka dikuatkan oleh Tuhan, supaya mereka lebih militan lagi melayani. Mari berdoa supaya Tuhan menggerakkan kaum awam, semua jemaat untuk menjadi pekerja-pekerja Tuhan. Dan dialah itu Bapak Ibu kita melihat bahwa Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan. Yang diri Bapak Ibu, di semua yang ada, ini Bapak Ibu lebih dimuliakan sama Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yang pertama kita tahu bahwa Tuhan ingin supaya ada penambahan jumlah anak-anak Tuhan. Yang kedua, kita harus minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengirim pekerja-pekerja di ladang Tuhan yang sudah menguning ini. Dan yang ketiga, ladang yang kita lakukan itu berat. Pekerja-pekerja Tuhan adalah pekerja-pekerja yang seperti seekor anak domba di tengah-tengah serigala. Pekerjaan Tuhan tidak terlalu mudah dan gampang, saudara. Pekerjaan Tuhan membutuhkan penyangkalan diri, membutuhkan hati yang dihancurkan. Yesus Kristus pun, Dia adalah Allah. Dia ada menampilkan semua kemuliaan di surga lebih daripada kemuliaan yang ada pada malaikat Tuhan. Tapi saya menubuhkan mukanya tidak kelihatan lagi karena hancur. Wajah yang tampan itu tidak ternampak lagi oleh karena penderitaan dialami karena memikul semua najis dosa, dan ditampakkan ke wajah Allah yang tidak mengenal dosa itu. Dosa saudara, dosa saya, berapa banyak dosa? Dosa itu adalah satu kebetulan yang paling kecil. Itu dicampakkan kepada kemuliaan Bapa di surga, dicampakkan kepada pribadi Yesus Kristus. Dia pada waktu dia di kayu salib, dia menerima semua hinaan. Dia menerima dan menelan juga anggur pahit itu. Dia bisa menolak akan anggur pahit itu. Dia bisa mengubah seperti dia mengubah air menjadi anggur. Dia bisa mengubah pada waktu mereka memaksakan dia untuk minum anggur pahit itu. Tetapi dia ambil anggur pahit itu, dia ambil dan dia menelannya dan menikmati kepahitan. Saya membesarkan hati Bapak Ibu yang melayani Tuhan. Kalau Bapak Ibu mendapatkan pengorbanan, penderitaan, diri hancur, sangat hancur dan sangat rendah, pandanglah kepada Yesus Kristus. Dia menjadi teladan yang paling baik. Dia mati supaya kita diangkat menjadi anak Allah. Dia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Maka pekerja-pekerja Tuhan hari ini kita korbankan diri kita untuk pekerjaan Tuhan yang lebih dimuliakan. Kita semakin kecil, tetapi Yesus Kristus semakin ditinggikan, sama seperti Yohanes. Tuhan memilih orang-orang seperti ini, pekerja-pekerja yang siap menderita. Tuhan tidak kirim serigala untuk menghancurkan anak domba, tetapi saudara-saudara seperti anak domba yang berada di dalam genggaman serigala. Pelayanan kita adalah pelayanan yang sangat sulit karena ada penderitaan, baik diri sendiri maupun penderitaan yang akan datang kepada pihak-pihak luar kepada kita. Bapak Ibu, pekerja-pekerja yang dikehendaki Tuhan adalah pekerja-pekerja yang seperti anak domba yang berada di tengah-tengah cengkraman serigala.
Kalau Bapak Ibu menderita karena Injil, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu bisa dapat kekuatan daripada Tuhan untuk menjadi sempurna seperti Yesus Kristus. Karena itu katakan firman Allah, kalau kita menderita karena Kristus, berbahagialah, karena kita mau sama seperti Yesus Kristus.